Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo dari program studi Profesi Nurse Universitas Pekalongan. Saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia. Untuk itu, keselamatan pasien merupakan hal yang paling utama, termasuk di ruang operasi ataupun di ruang bedah. Pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang penting dalam pelayanan kesehatan. Tindakan pembedahan merupakan salah satu tindakan medis yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan dan komplikasi. Namun demikian, pembedahan yang dilakukan juga dapat menimbulkan komplikasi yang dapat membahayakan nyawa. Untuk itu, rumah sakit wajib mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Salah lokasi, salah prosedur, salah pasien pada operasi adalah sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak jarang terjadi di rumah sakit. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang atau tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi, dan tidak ada prosedur untuk verifikasi lokasi operasi. Di samping itu pula, asesmen pasien yang tidak adekuat, penelaahan ulang catatan tim medis yang tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim bedah, permasalahan yang berhubungan dengan resep yang tidak terbaca, dan pemakaian singkatan adalah merupakan faktor-faktor kontribusi yang terjadi. Untuk itu, keselamatan pasien yang keempat yaitu tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh anggota tim bedah. Nah, yang pertama adalah teknik penandaan lokasi operasi. Teknik yang dapat dilakukan dalam penandaan lokasi operasi adalah yang pertama, pasien diberi tanda saat inform konsen telah dilakukan. Yang kedua, penandaan dilakukan sebelum pasien berada di kamar operasi. Yang ketiga, pasien harus dalam keadaan sadar saat dilakukan penandaan lokasi operasi. Yang keempat, tanda yang digunakan dapat berupa tanda panah atau tanda checklist. Yang kelima, penandaan dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi operasi. Yang keenam, penandaan dilakukan dengan spidol hitam, anti luntur, anti air, dan tetap terlihat walau sudah diberi disinfektan. Kemudian yang melakukan penandaan lokasi operasi adalah dokter bedah, asisten dokter, pihak yang diberi pendelegasian dalam hal ini adalah perawat. Kemudian tindakan operasi yang tidak perlu dilakukan penandaan adalah yang pertama, prosedur endoskopi, kateterisasi jantung, prosedur yang mendekati atau melalui garis midline tubuh seperti SC, histerektomi, tiroidektomi, dan laparotomi. Pencabutan gigi, operasi pada membran mukosa, kulit yang rusak, operasi pada bayi atau neonatus, pada lokasi operasi intraorgan seperti mata dan organ THT, maka penandaan dilakukan pada daerah yang mendekati organ berupa tanda panah. Dan yang kedua adalah tepat prosedur. Kematian dan komplikasi akibat pembedahan dapat dicegah. Salah satu pencegahannya dapat dilakukan dengan surgical safety checklist. Surgical safety checklist adalah sebuah daftar periksa untuk memberikan pembedahan yang aman dan berkualitas pada pasien. Surgical safety checklist merupakan alat komunikasi untuk keselamatan pasien yang digunakan oleh tim profesional di ruang operasi. Tim profesional terdiri dari perawat, dokter bedah, anestesi, dan yang lainnya. Tim bedah harus konsisten melakukan setiap item yang dilakukan dalam pembedahan mulai dari awal sampai akhir operasi. Nah, dalam surgical safety checklist ini ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase check-in. Fase check-in adalah fase sebelum induksi anestesi. Koordinator secara verbal memeriksa apakah identitas pasien telah dikonfirmasi, prosedur dan sisi operasi sudah benar, sisi yang akan dioperasi telah ditandai, persetujuan untuk operasi telah dilakukan, oximeter pulse pada pasien berfungsi. Koordinator dengan profesional anestesi mengkonfirmasi resiko pasien, apakah pasien ada resiko kehilangan darah, kesulitan jalan nafas, ataupun ada reaksi alergi. Yang kedua adalah fase timeout. Fase timeout adalah fase setiap anggota tim operasi memperkenalkan diri dan peran masing-masing. Tim operasi memastikan bahwa semua orang di ruang operasi saling kenal. Sebelum melakukan sayatan pertama pada kulit, tim mengonfirmasi dengan suara yang keras mereka melakukan operasi yang benar.
pada pasien yang benar. Mereka juga mengonfirmasi bahwa antibiotik profilaksis telah diberikan dalam 60 menit sebelumnya. Yang ketiga ada fase sync out. Fase sync out adalah fase tim bedah akan meninjau operasi yang telah dilakukan. Dilakukan pengecekan kelengkapan spons, penghitungan instrumen, pemberian label pada spesimen, kerusakan alat atau masalah lain yang perlu ditangani. Langkah akhir yang dilakukan tim bedah adalah rencana dan memusatkan perhatian pada manajemen pos-operasi serta pemulihan sebelum memindahkan pasien dari kamar operasi. Setiap langkah atau fase harus dicek secara verbal dengan anggota tim yang sesuai untuk memastikan bahwa tindakan utama telah dilakukan. Oleh karena itu, sebelum induksi anestesi, koordinator checklist secara verbal akan mereview dengan anestesis dan pasien bahwa identitas pasien sudah dikonfirmasi, bahwa prosedur dan tempat yang dioperasi sudah benar, dan persetujuan untuk pembedahan sudah dilakukan. Koordinator akan melihat dan mengkonfirmasi secara verbal bahwa tempat operasi sudah ditandai, dan mereview dengan anestesis resiko kehilangan darah pada pasien, kesulitan jalan nafas dan reaksi alergi, dan mesin anestesis serta pemeriksaan medis sudah lengkap. Idealnya, ahli bedah akan hadir pada fase sebelum anestesi ini sehingga mempunyai ide yang jelas untuk mengantisipasi kehilangan darah, alergi, atau komplikasi pasien yang lainnya. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan kemarin dan hasil dari foto, Bapak itu mengalami patah tulang pada tulang di daerah lutut. Dan ini tulangnya remuk, ya, sendinya juga tidak beraturan. Ya. Untuk ini lebih baik kita tindakan operasi, agar informasi yang penting berkaitan dengan tindakan ini. Apakah Bapak siap? Siap. Ya. Jadi dasar diagnosisnya kita sudah melakukan foto, itu ada kembali seperti semula. Ya. Tentang risiko, karena operasi itu juga mengandung risiko, ya. Salah satunya berapa informasi yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah setelah dioperasi nanti bisa kembali seperti semula nggak? Insya Allah bisa, karena kasus ini cukup sering dan hasilnya yang dilakukan di rumah sakit ini cukup baik. Saya akan mengecek tempat lokasinya, ya. Ini yang saya tandain, ya. Setelah saya beri tanda seperti ini, saya mengulangi lagi. Ada hal yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Oke. Kalau tidak ada, nanti setelah ini akan ada dokter anestesi yang akan memeriksa Bapak untuk mempersiapkan pembiusannya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, hari ini ada pasien yang bernama yang untuk kamar bedahnya. Ya. Sekarang Bapak bisa menyebutkan nama Bapak dan umur Bapak. Sunarmoto, 41 tahun. Iya. Yang sakit sebelah mana? Oh, ya. Bapak, apa ini benar? Tanda tangan Bapak? Benar. Benar. Untuk Dokter Sofian, mesin dan obat anestesi sudah dicek lengkap, Dok? Sudah lengkap. Pulse oximeter sudah terpasang dan berfungsi dengan baik, Dok?
Ya, pulse oximeter sudah terpasang dan berfungsi. Sunarnoto punya riwayat alergi apa enggak? Nggak ada. Dok, adakah kesulitan bernafas atau resiko aspirasi untuk pasien ini? Tidak ada. Adakah resiko kehilangan darah lebih dari 500 ml, dok? Tidak ada. Sebelum operasi dimulai, kita time out dulu ya, dok. Pasien atas nama Tuan Sunarnoto dengan diagnosa fraktur tibia dextra plateus Schnitzler tipe 5 tertutup non komunikan. Rencana operasi ORIP dengan siam. Lokasi insisi di proximal cruris dextra. Sebelum operasi dimulai, silahkan tim memperkenalkan diri. Saya Dr. Agus Priambodo sebagai operator. Sofian Rahab, anestesi. Instrumen Pusporini. Dokter SD asisten 1. Saya Dokter Ferdi asisten 2. Saya Herawati sebagai circulating nurse. Profilak antibiotik sudah diberikan, dok? Sudah Yang memberikan di IBS atau di ruangan, dok? di ruangan. Ya. Untuk Dokter Agus, adakah kemungkinan timbul kesulitan dalam operasi ini, dok? Semoga tidak, sudah kita antisipasi. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.